Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini Aki Gaul Channel kembali kepada saudara-saudariku. Ayo bergabung dalam rangka mengulas kajian salat di zaman Rasul Allah sebelum Isra Mikraj. Sampai ke kajian sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pulang Mikraj, baru ada ketentuan salat 5 waktu. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 102 yang akan saya terangkan nanti di bawah ini. Pertama sekali mari kita mengucapkan puja-puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Dan salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dilimpahkan kepada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta dengan keluarganya dan para sahabat-sahabatnya, yaitu Khalifahur Rasyidin, Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dan seluruh sahabat-sahabatnya dan juga seluruh pengikutnya di atas dunia ini sejak awal kebangkitan umat Islam hingga hari kiamat kelak nanti. Dan mari kita mengucapkan dengan berlapaskan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salat di zaman Rasul Allah sebelum Isra Mikraj. Jika kita meninjau bagaimana keadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum Isra Mikraj, belum ditentukan waktunya seperti 5 kali sehari semalam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa melakukan pagi-pagi setelah terbit matahari 2 rakaat. Setelah terbenam matahari 2 rakaat. Dan salat tahajud. Bahkan salat tahajud adalah merupakan salat yang wajib di waktu itu bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya. Maka setelah hampir 11 tahun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyiarkan agama Islam di kota Mekah, barulah ada perintah salat 5 waktu. Yang riwayatnya sebagai berikut ini. Pada tahun ke-11 dari kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tahun itu dinamakan Umul Hasan atau tahun duka cita. Karena pada tahun itu Nabi ditinggalkan oleh kedua orang yang dicintainya dan yang sangat berjasa dalam perjuangannya untuk membantu menegakkan agama Islam. Pada tahun itu, kedua orang tadi yaitu Siti Khadijah dan Abu Thalib telah meninggal dunia. Bagaimana tidak menjadi duka cita hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Perjuangan itu belum selesai dan masih dalam taraf permulaan. Namun Abu Thalib dan Siti Khadijah telah tiada. Maka oleh karena itu agitasi kaum kafir tambah menjadi-jadi. Jika dulu baru bersifat cemooh, sekarang makin dan menjadi penghinaan. Tapi kini sudah bersifat ancaman bagi terhadap pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam atau terhadap pribadi dirinya sendiri Nabi. Mereka sudah berani melancarkan penyiksaan terhadap pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik lelaki maupun perempuan. Pernah seorang gadis yang sudah Islam dirobek-robek pakaiannya di tengah-tengah jalan sehingga keadaannya hampir separuh telanjang.
Begitulah agitasi mereka terhadap kaum muslimin. Oleh karena itu, Nabi menyuruh mereka secara diam-diam hijrah ke Madinah. Pada suatu malam sekitar waktu Isya, Nabi SAW sedang berada di Masjidil Haram seorang diri sedang bertafakkur. Mohon petunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa, karena tidak ada lain jalan ingin keluar dari kedukacitaan itu kecuali dengan pertolongan oleh Allah semata-mata. Kemudian pada ketika itu turunlah malaikat Jibril bersama Mikail mendapatkan dan mengajak Nabi pergi. Sebelum berangkat, dada Nabi dibedah dari bawah tenggorokan sampai di atas pusat. Kemudian hatinya dicuci dengan air Zam-Zam yang dicampur dengan air Al-Kausar yang sengaja dibawa malaikat Jibril dan malaikat Mikail dari surga. Selesai itu, secara hikmat dan rahasia hati Nabi Muhammad SAW diisikan ilmu, iman, dan keyakinan, serta kekuatan jiwa. Lalu dirapatkan kembali tanpa jahitan. Nabi disuruh sholat sunat 2 rakaat sebagai tanda syukur kehadirat Tuhan Rabbul Alamin. Kemudian Nabi diajak keluar masjid, yang mana di luar masjid sudah ada tersedia sebuah kendaraan kilat. Dari Masjidil Haram Nabi naik kendaraan ini. Nabi duduk di tengah-tengah, Jibril duduk di sebelah kanan Nabi, dan Mikail duduk di sebelah kiri sambil memegang kemudi, dan di belakang duduk seorang malaikat yang Nabi tidak kenal namanya. Di dalam perjalanan menuju Masjidil Aqsa, kendaraan Nabi 5 kali berhenti dan 5 kali turun. Yang pertama, di Thaibah atau Yasrib, Madinah. Yang kedua, di Madyan. Yang ketiga, di Bukit Tursina. Yang keempat, di Bait Lehem. Yang kelima, di Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa, Nabi disambut oleh arwah nabi-nabi dan para malaikat yang sengaja mereka hadir di situ untuk menyambut kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditunjuk menjadi imam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi imam di saat itu. Selesai sholat berjamaah, para nabi mengadakan pidato sambutan, dan Nabi Ibrahim alaihissalam yang bertindak selaku protokol. Nabi-nabi yang turut hadir dan menyambut pada malam itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua, Nabi Musa alaihissalam. Yang ketiga, Nabi Daud alaihissalam. Yang keempat, Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang kelima, Nabi Isa alaihissalam. Kemudian diakhiri oleh pidato sambutan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam cerita di atas ini, kita dapat tahu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 5 kali turun solat. Ini menunjukkan adalah sebagai satu lambang bahwa Nabi akan menerima perintah solat 5 waktu. Kemudian Jibril mengajak Nabi keluar dari masjid, yang mana terus Jibril mengajak Nabi naik ke langit dengan menggunakan alat naik yang luar biasa mencapai langit dalam sekejap mata. Dari langit pertama sampai ke langit ke-7 dan sampai ke mustawa. Di langit pertama bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam dan para arwah anak cucunya
yang akan masuk surga atau akan masuk neraka. Dua golongan mereka berbeda tempat yang khusus dan terpisah. Setelah menemui Nabi Adam alaihissalam, Nabi melanjutkan mikrajnya ke langit yang kedua. Di langit yang kedua ini, Nabi bertemu lagi dengan Nabi Isa alaihissalam dan ruh Nabi Yahya dan Nabi Zakaria. Kemudian Nabi meneruskan mikrajnya ke langit yang ketiga. Di langit ini bertemu dengan ruh Nabi Yusuf alaihissalam. Sebagaimana diceritakan bahwa ketika di atas dunia berparas cantik dan berparas ganteng. Demikian juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihatnya di saat itu dalam keadaan demikian. Dan Nabi telah mendapat sambutan baik dari Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terus menjalankan perjalanannya, menjalankan mikrajnya ke langit keempat. Maka di langit yang keempat beliau berjumpa dengan Nabi Idris alaihissalam. Para pemirsa Aki Gaul Channel Nasution dimanapun Anda berada. Ada dua orang Nabi yang diangkat ke langit atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ialah Nabi Idris alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam. Kemudian Nabi melanjutkan mikrajnya ke langit yang kelima. Maka di sana beliau bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam dan bercakap-cakap kepadanya. Nabi meneruskan mikrajnya ke langit yang keenam. Di sana beliau bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam dan segolongan umatnya dari Bani Israel. Di sini Nabi Musa berpesan kepada beliau bila kembali ke bumi supaya mampir dahulu kepada Nabi Musa alaihissalam, karena Nabi Musa ingin tahu, ingin mendengarkan apakah gerangan hasilnya. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melanjutkan mikrajnya ke langit yang ketujuh. Maka di sini Nabi kita bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam beserta para arwah orang-orang al-muqarrabun. Nabi kita disambut oleh mereka dengan penuh perhatian. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diajak sholat berjamaah di Baitul Ma'mur yang menjadi kiblat para malaikat di langit yang ketujuh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi imam pada waktu sholat di situ. Kemudian Nabi setelah itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diajak melihat surga dan neraka dari jarak dekat. Dan sekaligus Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diberi lihat akan surganya yang akan mana beliau akan tempati nanti sesudah hari kiamat. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan mikrajnya sampai ke Mustawa untuk berhadapan dengan Tuhan yang laisa kamislihi say'un. Dan Nabi buat pertama kali keluar ucapan dari mulutnya kalimat sebagai berikut. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Yang artinya segala kehormatan, keberkatan, kesejahteraan dan kebaikan hanya untuk Allah. Lalu Allah menjawab, Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Yang diartikan, keselamatan atas engkau hai Nabi, serta rahmat Allah dan berkahnya. Dijawab pula oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Yang diartikan, semoga keselamatan atas kami dan atas hamba-hamba Allah yang solih. Kemudian sekalian malaikat yang hadir menyaksikan peristiwa ini dengan serentak mengucapkan 2 kalimat syahadat dan selawat sebagai berikut ini. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang artinya, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad ini Rasul Allah. Ya Tuhan kami, berilah kesejahteraan atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah mewahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat 50 kali waktu. Terus Nabi kembali turun ke bumi. Namun karena keingat akan pesan Nabi Musa alaihissalam, beliau singgah dahulu menemui Nabi Musa alaihissalam. Setelah Nabi Musa bertanya, apa hasilnya? Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, menerangkan 50 waktu salat fardu dalam sehari semalam. Tetapi Nabi Musa meminta supaya Nabi Muhammad meminta keringanan. Karena katanya umat Nabi akhir zaman tidak akan kuat mengerjakannya. Nabi Muhammad lalu kembali dan lalu sujud di bawah Siratul Muntaha, memohon keringanan bagi umatnya. Lalu dikurangi 5 waktu. Kemudian setelah Nabi mendapati Nabi Musa alaihissalam lagi, tetapi beliau ini menganjurkan Nabi supaya meminta keringanan lagi. Lalu dikurangi pula 5 waktu. Akan tetapi Nabi Musa alaihissalam meminta supaya Nabi mohon keringanan lagi. Kemudian Nabi kembali memohon keringanan sampai 9 kali bolak-balik. Dan tiap-tiap permohonan keringanan selalu dikurangi 5 waktu. Jadi 9 kali 5 waktu menjadi 45 waktu dan tinggal 5 waktu saja. Maka yang 5 waktu itu, inilah tidak boleh dikurangi lagi, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun 5 waktu saja, tetapi pahalanya seperti mengerjakan 50 waktu. Meskipun demikian, Nabi Musa alaihissalam menyuruh Nabi Muhammad meminta keringanan lagi. Tetapi setelah Nabi menerangkan, Nabi Musa tidak dapat berkata apa-apa lagi. Tetapi beliau berkata, beruntung sekali umat engkau, hai Muhammad. Pekerjaan yang baik sekali, mendapat pahala 10 kali gandanya. Demikianlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima perintah salat 5 waktu pada malam mikrat itu. Sudah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam turun kembali ke bumi ketika hampir subuh. Beliau sudah berada kembali di Masjidil Haram lagi. Nah, itulah riwayatnya awal mula-mulanya dipardukan solat 5 waktu. Kemudian yang jadi masalah, solat fardu yang manakah yang mula-mula dikerjakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah solat zuhur? Apakah solat subuh? Ada ulama yang mengatakan yang mula-mula dikerjakan Nabi adalah solat zuhur. Ada pula yang mengatakan solat subuh. Tapi menurut hemat kami adalah solat subuh. Karena Nabi turun ke bumi dan sampai di Mekah sebelum waktu subuh.
Dan karena itu, solat itu adalah soal yang fardu, maka tidak ada alasan untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menunda-nunda lagi solat subuh itu sampai ketemu subuh lagi. Maka jadi jelasnya sesudah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mikraj baru ada ketentuan solat 5 waktu. Sebagaimana Allah terangkan di dalam Al-Quran dengan firman-Nya, Fa'aqimus salata inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawqut. Yang artinya, dirikanlah solat. Sesungguhnya solat itu adalah atas orang-orang mukmin, diperlukan dengan waktu-waktu yang tertentu. Demikian firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 102. Sampai di sinilah kajian kita pada hari yang berbahagia ini. Semoga kajian yang singkat ini bermanfaat bagi umat muslim di dunia. Saya sudahi dengan wassalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.